Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ancelmus Okto Christopher Purba. Saya kuliah di Medikom. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hardware pertemuan 1, 2, dan 3. Pertemuan 1 itu berjudul Perkembangan Hardware. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Hardware terdiri dari bagian-bagian dapat dilihat dan disentuh, seperti CPU atau prosesor, RAM atau memori, hard disk, motherboard, printer, dan mouse. Hardware berfungsi untuk menjalankan perangkat lunak atau software dan melakukan tugas-tugas tertentu. Seperti tugasnya itu kan 1. Mengolah data, 2. Menyimpan data, 3. IOS atau output, dan lain-lain sebagainya. Perkembangan hardware dari generasi dulu sampai generasi sekarang. 1. Generasi pertama. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1950. Generasi pertama ini digunakan tabung vakum untuk mengolah data. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1950 sampai 1960. Generasi ini digunakan transistor menggantikan tabung vakum. Tapi transistor ini membuat komputer lebih kecil, cepat, dan efisien. Generasi ketiga pada tahun 1960 sampai 1970. Generasi ini digunakan sirkuit terpadu atau IC. Diperkenalkan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan hemat daya. Pada generasi keempat, pada tahun 1970 sampai 1980, pada generasi ini digunakan mikroprosesor membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, dan cepat. Generasi kelima pada tahun 2025 atau pada tahun 1980 sampai generasi masa depan. Kecerdasan buatan dan komputasi kuantum sedang dikembangkan. Itulah perkembangan hardware dari generasi dulu atau generasi pertama sampai generasi masa depan atau sampai generasi kelima. Itulah
pertemuan pertama tentang perkembangan hardware. Judul tentang perkembangan hard disk. Hard disk adalah penyimpanan data. Saya akan menjelaskan tujuan perkembangan hard disk. Perkembangan hard disk ada 4. Yang pertama, meningkatkan kapasitas penyimpanan. Yang kedua, mempercepat akses dan transfer data. Yang ketiga, rotasi per menit atau RAM semakin cepat. Yang keempat, menjamin keamanan data. Itulah tujuan perkembangan hard disk. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan hard disk. Perkembangan hard disk itu, di sini saya akan membacakan perkembangan hard disk. Perkembangan hard disk pada bagian berikut ini akan dibahas sejarah perkembangan teknologi hard disk mulai dari ST506 sampai dengan perkembangan terbaru, yaitu munculnya seri ATA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hard disk sampai seri ATA. Standar hard disk pertama. 2 ST506. Pada awal diciptakan, hard disk memiliki standar teknologi ST506. Produsennya adalah Sugard Technologies. Pada teknologi ini, controller diletakkan pada salah satu slot PC. ST506 pertama kali diciptakan perkembangan hard disk, dan dia memiliki produsennya yaitu Sugard Technologies. Dan saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu ESDI atau kepanjangannya Enhanced Small Device Interface. Di sini perkembangan teknologi yang dijumpai pada ST506 kelebihan dibanding ST506 dikarenakan drive ini memindahkan fungsi pemisahan data ke dalam drive. Akibatnya, noise antara controller dan hard drive tidak akan mempengaruhi pemisahan data. Berarti SSDI ini mendukung jumlah transfer data sampai 24 juta bit per detik. Berarti SDI ini dia terjumlah transfer datanya 24 juta per detik bit. Kalau ST506 7,2 juta per detik. Yang ketiga, SCSI atau kepanjangannya Small Computer System Interface. SCSI ini juga dikenal sebagai interface yang pintar dan mampu menghubungkan 8 peralatan ke komputer yang berbeda. Berarti SCSI ini dia mampu dia menghubungkan 8 komputer yang berbeda. Dia SCSI ini memiliki peralatan seperti hard disk, printer atau CD drive. Itulah peralatan SCSI. Yang keempat, ID.
Integrate Driver Electronics, itu kepanjangannya. Ide ini dia memiliki kelemahan, yaitu bahwa port ide hanya mampu membaca 2 buah input device yang dapat digunakan untuk hard disk ide atau menggunakan port ide. Itulah tadi kelemahan ide. Yang terakhir, yang kelima, teknologi Sharia ATA. Ini perkembangannya terbaru di hard disk Sharia ATA. Teknologi ini dipastikan akan menjadi platform standar teknologi hard disk di masa depan. Berarti teknologi Sharia ATA ini kita memiliki platform di masa depan atau standar teknologi di masa depan. Itulah perkembangan hard disk yang itulah tadi perkembangan hard disk. Selanjutnya pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga judulnya tentang floppy disk dan hard disk. Floppy disk dan hard disk adalah dua jenis media penyimpanan data yang pernah atau masih digunakan di komputer. Floppy disk dia media penyimpanan magnetik fleksibel, digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Floppy disk ini memiliki kapasitas, yaitu kapasitasnya kecil. Contohnya floppy 3,5 inci memiliki kecepatan kapasitas 1,44 MB. Dan floppy disk ini memiliki dia terbatas penggunanya. Kalau sekarang udah jarang. Hard disk dia memiliki penyimpanan magnetik pada piringan. Kalau yang floppy disk memiliki penyimpanan magnetik fleksibel. Itulah perbedaannya. Dia dan hard disk ini memiliki kapasitas besar. Kalau floppy disk kapasitas kecil. Dan hard disk ini dia masih digunakan untuk penyimpanan masa depan. Biaya lebih rendah per gigabyte atau dibandingkan SSD. Berarti hard disk dia masih digunakan di masa depan kita sekarang, menggunakan per gigabyte daripada SSD. Berarti hard disk ini bagus dia di masa kita. Dan perbandingan floppy disk dan hard disk dia kapasitas. Hard disk lebih besar daripada floppy disk. Yang kedua, kecepatannya hard disk lebih cepat daripada floppy disk, tetapi lebih lambat dibandingkan SSD. Kalau dia yang ketiga, pengguna saat ini floppy disk sudah usang. Kalau hard disk masih digunakan untuk penyimpanan massal. Jadi teman-teman, topik 3 ini tentang floppy disk dan hard disk
Kalian jangan ragu pilih. Kalian misalnya akan beli kan untuk menyimpan penyimpanan data kan. Kalian pengen pilih floppy disk atau hard disk atau SSD lah ya. Saranku kalian harus beli hard disk. Itulah yang sudah saya menjelaskan tentang topik 1, 2, 3. Sekian dari saya dan terima kasih. Dan satu lagi, maaf kalau saya ada persalahan kata dan kurang jelas. Maklumlah dari saya. Sekian dan terima kasih. See you.